Nah, kita sekarang masuk pada halaman 43, yang mana masuk kepada bab 4, yaitu how do you know how to apply job? Maksudnya di sini apakah kamu tahu melamar pekerjaan? Apakah kamu tahu cara melamar pekerjaan? Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada bab 4 ini. Ya, di sini kalian baca bahwa intinya kalian akan berkenalan dengan atau mengetahui bagaimana membuat sebuah surat lamaran, ya. Nah, bagaimana membuat mengenali surat lamaran, bagaimana membuat surat lamaran, dan bagaimana teks khusus, bagaimana bentuk-bentuk teks khusus yang berkaitan dengan surat lamaran kerja. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk di halaman 43 ada warmer, pemanasan. Ini permainan papan atau main map, ya, permainan sederhana, tetapi menurut saya ini agak sulit, ya. Kita perhatikan bagaimana permainannya. Guru kamu akan membagi kelas menjadi 4 grup dan menunjukkan kamu cara bermain board game, permainan papan ini atau permainan pikiran. Seluruh grup akan akan berkompetisi, ya, untuk menyelesaikan mind map di papan tulis. Orang yang pertama atau grup pertama yang selesai menyelesaikan mind map ini akan menjadi si pemenang. Nah, lihat contohnya di bawah ini. Ini contohnya seorang sekretaris. Nah, di sini ada maintenance correspondence. Correspondence ini surat menyurat, ya. Menyusun surat menyurat, mengurus surat menyurat. Ini mendampingi pimpinan. Chair ini bukan kursi artinya, karena ini artinya adalah pimpinan. Karena di sini ada the di sini, ya. Jadi kalau baru kursi ininya artinya, tapi karena ini the maka ini artinya menjadi pimpinan. Mengorganisir pertemuan-pertemuan atau mengatur pertemuan-pertemuan, ya, menyimpan, ya, dokumen-dokumen penting dan menyimpan catatan-catatan. Ya, itu tugas. Artinya ini berdasarkan contoh ini kalian akan memperkirakan apa sih pekerjaan seorang sekretaris. Nah, ini itu dia. Jadi kita lihat di sini ada maintenance correspondence, ya. Ada mendampingi atau membantu pimpinan, menyusun pertemuan, ya. Itu artinya tugasnya adalah tugas sekretaris itu apa saja. Itu contohnya. Berikut lanjut ke contoh kedua. Nah, ini seorang engineer. Apa itu engineer? Kita lihat di sini kata dasar engineer itu adalah engine atau mesin. Jadi engineer itu adalah orang yang berkaitan dengan mesin-mesin yang menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hitung-hitungan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya sebuah pabrik tekstil misalnya. Masalahnya sekarang permintaan banyak, tetapi hasil produksi sedikit, jadi tidak terpenuhi seluruh permintaan. Maka tugas engineer lah untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, tentunya dengan membeli atau membuat mesin yang bisa memproduksi massal atau mempermudah pekerjaan guna meningkatkan hasil produksi sebuah pabrik tekstil tersebut. Apa saja tugas engineer? Nah, ini dia. Yang pertama, tugas engineer itu adalah, ya, mendesain mendesain mesin, ya, desain machinery. Nah, itu dia tugas engineer, ya. Terus making plan
plan ya untuk perusahaan tersebut ya. Preparing ya mempersiapkan perkiraan biaya ya. Preparing estimate budget ya. Memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan itu apa saja ya. Terus melihat atau mengawasi mengawasi pekerjaan mesin tersebut ya. Jadi oversee the work ya, pekerjaan dari mesin. Yang berikutnya bisa juga banyak lagi ya, membuat laporan-laporan ya, creating laporan teknis ya, technical report. Nah itu tugas engineer ya, tentang berkaitan dengan mesin-mesin tadi, itu disebut dengan tugas engineer. Itu tugas-tugasnya. Mungkin kalian punya contoh yang lain ya. Seandainya orang tua kalian itu seorang engineer, nah mungkin bisa ditanyakan kepada beliau apa sih yang cocoknya pasnya. Begitu juga dengan librarian. Ini librarian itu adalah penjaga perpustakaan. Nah, apa-apa saja. Jadi apa-apa saja pekerjaan petugas perpustakaan, yaitu menyimpan atau membuat katalog ya. Katalog buku-buku, menyusun buku-buku ya. Cataloging ya, library resources ya. Seluruh yang sumber daya yang ada di perpustakaan itu dia membuat katalognya, termasuk buku, film, dan publikasi-publikasi mungkin yang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Terus membantu orang untuk menentukan ya referensinya. Referensi misalnya ada yang mencari buku, nah dia yang tahu menunjukkan oh buku itu di sana, buku itu di sana, buku itu di sana. Dia membantu helping people ya. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah menyusun catatan-catatan perpustakaan ya. Maintaining library record ya, catatan-catatan perusahaan perpustakaan itu dia nyusun ya. Terus melakukan audit ya, audit di perpustakaan. Jadi dia bisa melaksanakan performing regular audit ya, mengaudit perpustakaan itu. Ada auditnya, biasanya di dalam perpustakaan itu akan ada biaya dan segala macam. Audit itu tidak hanya biaya ya, tetapi juga jumlah buku, jumlah pengunjung yang datang tiap tahun, dan juga misalnya kalau ada perabotan atau kursi atau meja yang rusak, dia juga mengaudit, melakukan itu. Terus dia juga melakukan menyusun budget dan budget atau budget ini artinya biaya-biaya yang diperlukan oleh perpustakaan itu dalam 1 tahun dia nyusunnya ya, managing budgeting. Nah itu dia tugas dari librarian. Jadi tidak hanya menjaga perpustakaan, terus kalau ada orang yang datang terus dia menunjukkan buku, dan kalau ada yang minjam buku dia itu mencatat, itu bukan tugas librarian ya. Itu bukan tugas librarian. Tugas librarian lebih kompleks daripada itu. Berikutnya meteorologis. Nah, meteorologis itu apa? Meteorologis adalah dia bertanggung jawab mempelajari atmosfer bumi ya, untuk memperkirakan bagaimana cuaca di suatu daerah. Itu meteorologis tugasnya, nama pekerjaannya ya. Nah, jadi tugasnya apa? Dia menganalisa data dari
analisa data dari stasiun-stasiun cuaca. Analyzing data from weather station. Nah, ada juga bisa dari satelit ya, dan radar, bisa juga seperti itu. Satelit and radar, di sini N ya. Bentar, N radar. Juga dari alat-alat yang lainnya itu juga bisa dipergunakan meteorologis ini. Terus membuat interpretasi dari atmosfer itu ya, membuat interpretasinya, making interpretation ya, from the land, sea, and atmosphere patterns ya, bentuk-bentuk atmosfer. Jadi dia membuat interpretasinya, itu tugas meteorologis. Berikutnya apa lagi? Membuat weather laporan cuaca ya. Weather report ya, laporan cuaca dia memperkirakan ya. Terus meriset dan memprediksi perubahan iklim ya, research and predict ya, climate changes ya. Dia memprediksi, meriset, mempelajari bahwa bagaimana perubahan iklim yang terjadi di bumi. Terus yang berikutnya mungkin bisa meningkatkan model-model prediksi cuaca ya, misalnya itu improving weather ya, prediction model. Jadi seiring dengan bermajunya teknologi, kalau dulu mungkin dengan grafik yang dari kertas, sekarang kan laporannya itu sudah menggunakan layar komputer. Nah, seperti itu. Dan dia harus mampu menyesuaikan dengan zaman. Itu dia meteorologis. Lanjut, market researcher. Nah, dia market researcher ini adalah orang yang menganalisa pasar. Ya. Apa yang jadi dia menganalisis, dan dia bisa juga memperkirakan apa sih untuk sebuah produk, contoh produk yang bagus gitu. Jadi dia itu mempelajari informasi-informasi tentang pelanggan, tren penjualan, juga produk dan layanan untuk meningkatkan perencanaan pemasaran di masa depan. Itu dia market researcher. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengumpulkan informasi ya tentang pasar, collect informasi to influence ya, marketing campaign. Ya, jadi dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, gunanya untuk mempengaruhi iklan pemasaran. Bagaimana iklan yang bagusnya kalau produk ini, bagaimana produk ini dan kondisi pasar yang seperti sekarang ini, bagaimana kampanye iklan yang bagus. Nah, itu dia satu. Terus dia juga mengumpulkan pendapat, collecting customer ya, opinion ya. Jadi dia menganalisis, mengoleksi dan menganalisis ya, and analyze ya, pendapat customer atau pelanggan. Itu market researcher. Selanjutnya membuat analisis ya. Nah,
analyze the market ya. Terus dia juga analyze tentang tren ya. Dia bisa membuat memperkirakan tentang pasar macam-macam itu ya. Tunggu sebentar. Making result analysis ya. Dia membuat analisisnya ya. Terus dia macam-macam itu yang untuk sekali ini ya. Yang satu lagi ini kalian cari, atau mungkin bisa juga menentukan strategi pasar ya, strategi pemasaran ya. Making marketing strategi ya, menyusun strategi, membuat strategi pemasaran. Itu dia market researcher. Lanjut, animator. Nah, animasi ya. Animasi ini apa tugasnya? Dia tugasnya adalah membuat sebuah film ya, film atau gambar. Nah, dia membuat animasinya. Jadi film itu bisa menyampaikan sebuah cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Seperti, atau bisa juga misalnya membuat film kartun ya. Film kartun itu juga sebuah animator ya, membuat film-film kartun seperti itu. Nah, bagaimana, apa saja tugasnya? Dia mengonsep ide ya, harus ada konsep ya, think ideas untuk karakter ya, untuk karakter. Terus scenes-nya, background ya, dia menentukan, dan elemen-elemen lainnya dari sebuah animasi yang ingin dia buat. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, membuat sketsa karakternya ya. Dia membuat sketsa karakternya. Creating karakter sketch ya. Ya, jadi bagaimana misalnya dia akan membuat sebuah karakter baru seperti Upin Ipin, kalian pasti kenal ya, pasti kenal. Jadi itu yang membuatnya itu adalah animator. Dia yang membuat karakter seperti itu. Lanjut, jalan ceritanya gimana? Nah, itu dia developing storyboard ya. Ya, dia menentukan bagaimana alur cerita sebuah film atau animasi yang akan dibuat. Juga menentukan timingnya, developing, timing, and pacing of motion. Jadi dia menentukan kalau dia jalan itu berapa detik, kalau dia bicara dengan si A itu berapa detik, terus apa-apa saja yang dia sampaikan, itu dia tugas animator. Selanjutnya recording dialog ya, for the animation ya, animasi yang telah dibuat tentu disimpan, direkam. Nah, dia yang bertugas dalam merekamnya itu sebuah animator. Jadi intinya membuat animasi, gambar-gambar atau macam-macam itu disebut dengan animator. Kemudian ada namanya lagi desainer. Nah, desainer itu apa? Nah, tergantung ya. Kalau desainer baju ya membuat baju, memperkirakan bagaimana sih kalau untuk orang yang seperti ini, bagaimana sih desain baju yang paling bagus atau bentuk baju yang paling bagus. Tapi kalau untuk di perusahaan, nah dia adalah yang menentukan mendesain seluruh
apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi aktivitasnya apa-apa saja. Kalau untuk perusahaan ini ya, kalau desainernya baju ya kamu tahulah, seperti Ivan Gunawan, dia desainer, dia merancang baju, ya perancang ya, merancang baju misalnya yang akan dipakai oleh seorang artis, dia merancang, dia membuatkan bajunya, menjahitnya, terus fittingnya segala macam, itu tugas dari desainer. Tapi kalau untuk perusahaan, nah ini dia harus up to date terhadap tren industri. Nah, ini juga tugas desainer nih. Jadi desainer itu tidak hanya untuk baju saja ya, untuk pakaian saja, tapi juga di industri ada namanya desainer, ya, up to date ya, with industri tren industri sekarang gimana? Nah, pemasaran segala macam untuk bersaing tentunya untuk bersaing dengan kompetitor ya. Kompetitornya banyak. Terus produce excellent visual ya. Visual work. Nah, dia memproduksi hasil kerja visual yang bagus. Jadi seperti sampo misalnya, ada produk sampo gimana bagusnya bentuk mendesain atau merancang tutup botol sampo itu seperti apa bagusnya, ya. Terus sampo itu kalau sampo saset berapa sih cocoknya untuk bagaimana sih tampilan yang ada di sampo itu, berapa ukuran saset untuk sampo itu, kalau botol tadi berapa satu ukuran yang cocok untuk satu buah botol isinya, itu dia. Atau mungkin ada lekuk-lekuk di botol itu bagaimana bagusnya, itu tugas desainer ya. Nah, terus producing ideas, ide-ide, dia harus punya terus membuat ide-ide bagaimana agar produk yang dijual oleh perusahaan itu bisa menjadi laku keras. Nah, terus membuat direction ya, arahan untuk sebuah proyek ya, atau sebuah misalnya perusahaan ingin membuat sebuah produk baru, nah dialah yang membuat arahnya, desainnya seperti apa, project tersebut seperti apa, creating direction for project ya, for project. Nah, selanjutnya adalah tentunya dia selalu berkomunikasi with management and client ya. Dia tentu membangun komunikasi dengan tim manajemen perusahaannya dan klien, bagaimana sih bagusnya perusahaan tersebut, bentuk produknya yang bagus, itu guna dari desainer. Nah, terakhir ya, terakhir manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah yang bertanggung jawab atau mengawasi dia yang mengawasi anggota-anggota timnya dari berbagai divisi ya, untuk memastikan performa masing-masing divisinya itu bekerja dengan efektif. Misalnya dalam sebuah perusahaan tentu ada bagian produksi, divisi produksi ya, divisi pemasaran, divisi pembukuan. Dia juga punya mungkin divisi, kalau dia kebun, perusahaan yang misalnya perusahaan minyak goreng misalnya, tentu ada divisi kebunnya. Nah, dia yang menentukan, mengawasi masing-masing divisinya itu bekerja dengan baik.
dan bisa seluruh timnya itu bekerja dengan efisien. Nah, itu tugas dari manajer secara umum. Nah, apa yang secara khususnya, nah dia adalah mengatur proyek ya, managing small project ya, project team, project team to develop ya, untuk mendevelop untuk meningkatkan assignment-nya misalnya. Terus ada juga mengatur bagaimana aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Tentu harus ada istilahnya budaya perusahaan, bagaimana budaya kerjanya, budaya disiplin, budaya macam-macamnya. Jadi organizing team rules ya. Terus dia juga mengevaluasi performa karyawannya itu ya. Evaluating employee performance. Jadi dia mengevaluasi misalnya bagian produksi. Kenapa bagian produksi kualitas barang yang dihasilkan tidak bagus misalnya. Atau bagian divisi penjualan. Kenapa bagian penjualan ini tidak bagus. Nah, dia mengevaluasi direktur pemasarannya misalnya. Atau direktur produksinya macam-macam. Terus dia juga assist ya, mendukung agar karyawan baru bisa bekerja dengan maksimal ya, assist, mengasistensi ya, membantu new employee ya. Jadi dengan membuat program-program, misalnya ada peningkatan kapasitas pekerja misalnya ya. Nah, dia menyusun untuk meningkatkan kapasitas pekerjanya itu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan macam-macamnya. Kemudian adalah mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan ya. Nah, documenting operasional tugas-tugas. Jadi tugas-tugasnya itu dan melaporkannya kepada pimpinan and reporting to upper level manajemen. Nah, itu dia. Itu tugas-tugas manajer. Tentu manajer ini punya tugas kepada direktur atau misalnya kepada yang lebih tinggi, tentu dia punya. Nah, itu dia tugas manajernya. Nah, itu terakhir. Nah, ini ada diskusikan dengan teman kamu ya. Dengan teman next to you, artinya teman sebelah ya. Diskusikan dengan teman sebelah kamu pekerjaan apa yang kamu ingin dapatkan di masa depan. Kamu punya 5 menit untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi dalam 5 menit diskusikan apa sih pekerjaan yang kamu inginkan, cita-cita kamu di masa depan. Nah, itulah untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.